Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja menyambung pelajaran kita, masih di dalam membahas sujud sahwi. Silahkan dibaca. Silakan. Masalah-masalah apabila ragu-ragu pada bilangan rakaat, maka diwajibkan untuk mengambil dengan keyakinan, yaitu bilangan rakaat yang lebih sedikit. Contoh, dia ragu-ragu apakah dia sudah pada rakaat keempat atau masih pada rakaat yang ketiga, maka wajib baginya untuk mengambil bilangan yang sedikit, yaitu 3, dan dia menambah 1 rakaat lagi dan takbir sholatnya, dia akhiri sholatnya sebelum salam, dia sujud sahwi. Baik. Apabila kita sholat, anggaplah kita sholat sendiri dulu ya. Kita bicara bab sholat sendiri. Kita ragu-ragu 3 ke 4, 3 ke 4. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, sama aja nih ya. Ragu-ragu 3 ke 4, 3 ke 4. Maka kita ambil bilangan yang sedikit, karena yang pasti itu adalah bilangan yang sedikit, sedangkan bilangan yang banyak itu belum pasti, karena yang dilakukan adalah bilangan yang banyak tadi. 3 ke 4, 3 ke 4, maka ambil yang paling sedikit, yaitu ambil 3 rakaat. Begitu juga ragu-ragu 3 ke 2, 3 ke 2, maka ambil yang 2. 2 ke 1, 2 ke 1, maka ambil yang 1. Sudah sholat atau belum? Sudah sholat atau belum? Apa yang diambil? Ya belum sholat. Karena kita terlahir di dunia ini kan belum sholat, berarti ya belum sholat. Saya sudah sholat belum? Sudah sholat belum? Ya belum. Sama juga sudah wudu atau belum? Sudah wudu atau belum? Belum. Karena kita lahir di dunia belum wudu berarti. Nah begitu juga bilangan sedikit tadi. Apabila kita ragu-ragu, maka ambillah bilangan yang sedikit. Dan apabila keraguan ini terus berlangsung sampai selesai salat, maksudnya sampai akhir salat, maka kita dianjurkan nanti setelah tasyahud akhir untuk sujud sahwi sebanyak 2 kali lalu salam. Kita sudah praktekkan ya tata cara sujud sahwi. Nah tapi apabila kasusnya, apabila ragu-ragu kita 3 ke 4, 3 ke 4, kita ambil 3, maka kita naik rakaat yang keempat berarti. Nah setelah itu kita sadar, oh ini sebenarnya bukan rakaat, memang benar ini rakaat keempat. Artinya yang tadi kita ragu-ragu 3 ke 4, 3 ke 4, kita ambil 3, berarti kita naik rakaat keempat. Tapi setelah kita naik keempat, oh ini memang rakaat keempat. Keraguan itu sudah hilang. Keraguannya hilang. Apa yang terjadi? Sujud sahwi atau tidak? Tidak sujud sahwi. Mudah dipaham kira-kira? Nah, kalau yang pertama tadi keraguan itu masih terus berlangsung sampai akhir, maka ya sudah. Kalau masih ragu-ragu ya sudah, nanti sujud sahwi. Tapi kalau seandainya pas naik rakaat keempat, dan ini memang rakaat keempat, apa yang terjadi? Kalau ragu-ragunya sudah hilang, maka tidak dianjurkan bagi dia untuk sujud sahwi. Mudah dipaham? Kasus yang ketiga, apabila dia ragu-ragu 3 ke 4, 3 ke 4, ngambillah dia rakaat ketiga. Berarti dia masuk rakaat keempat. Ternyata ini bukan rakaat keempat. Rakaat berapa ini? Rakaat kelima ternyata. Apa yang terjadi dia? Diterusin atau tidak? Jangan. Kalau sudah ini tadi kan 3 ke 4, 3 ke 4, ambil 3, naik dia, nambah 1 rakaat.
Ya kan ya? Berarti rakaat keempat. Tapi ternyata pas di sini berdiri rakaat keempat ini, ini bukan rakaat keempat, ini rakaat kelima. Apa yang dilakukan bagi dia? Yang dilakukan bagi dia langsung duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Maksudnya bacaan tasyahud akhir, tapi duduknya duduk iftirash, dan setelah tasyahud akhir dianjurkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena sudah naik ke rakaat kelima. Jangan ini rakaat keempat kah? Ini rakaat kelima ternyata. Terusin aja lah. Kalau dia terusin ruku, i'tidal terus, maka batal salatnya. Kenapa? Karena dia sudah yakin ini rakaat yang ke-5. Bisa dipaham kan? Ya, ini perbedaan-perbedaannya nih, supaya tahu nih kasus-kasusnya yang terjadi. Nah, itu masalah kalau dalam sholat ngambil yang sedikit. Tapi kalau makan wadai di warung acil, ulun lupa cilai ngambil 3 ke 4 nih ote-ote. 3 ke 4. Dalam ilmu fikih ngambil yang sedikit cilai ngambil 3. Jangan begitu. Kalau sama makhluk ngambil yang banyak. Ya, jangan ngambil 3, ngambil 4. Ini saya pernah terjadi, saya pribadi nih pernah. Mungkin ada 2 bulan yang lalu mungkin. Saya berangkat ke Anggana, Sanga-sanga di Anggana sana. Ada orang jual sanggar. Enaknya kepingin makan sanggar nih. Mampir di situ. Makan sanggar, minum teh dulu kan. Pagi-pagi di sarapan sanggar. Keasikan makan lupa. Berapa jumlahnya nih? Nah, lupa cilai berapa mau ambil nih? 9 ke 10. Sudah 10 aja, kita bilang 10 aja cilai. Kalau seandainya berlebih minta maaf lah, kalau kurang beredaan. Ya sudah. Nah, begitu caranya. Kalau sama orang, tapi kalau sama Allah Ta'ala ngambil yang sedikit. Jangan ilmu fikih dibawa ke makan warung tiap hari lupa terus bangkrut acilnya. Baik, selesai. Lanjut, silakan. Adapun kalau sholat berjamaah, maka apabila sang imam ragu-ragu dalam bilangan rakaatnya, maka dia mengambil bilangan rakaat yang sedikit. Baik. Terus. Tetapi apabila banyak di antara yang tidak ikut bersama imam, bahkan banyak yang menegur sang imam dengan kata-kata tasbih, maka sang imam mengikuti petunjuk dari jamaah makmum dan diakhiri sholatnya sebelum salam, sang imam dianjurkan untuk sujud sahwi. Baik. Nah, ini nih. Tadi kan kita bahas itu sholat sendiri yang pertama tadi itu. Kalau kita berjamaah jadi makmum ragu-ragu, aku 3 ke 4 ya. Ngapain ragu-ragu? Kita kan ada imam. Ikutin aja imam. Jadi enaknya orang yang berjamaah itu jadi makmum, biar dia ngelamun sholatnya tetap sah. Berarti ikutin imam aja. Makanya ada makmum itu sholatnya mengantuk. Berapa rakaat sudah? Sudah aku udah tahu juga, berarti ikut aja imam. Enggak apa-apa. Sah aja. Asalkan imam ruku, dia ruku, imam sujud, dia sujud, ikutin aja imam. Ya, ikutin saja. Kalau dia ragu-ragu, tapi kalau dia yakin ini imam rakaat kelima ini. Aku yakin imam rakaat kelima. Berarti apa dia? Jangan ikutin imam. Nanti ada kasusnya itu ya. Itu ada sendiri. Bagaimana kalau seandainya imam melakukan kesalahan? Nanti kita akan sampai babnya. Nah, kalau imam melakukan kesalahan, gimana? Itu nanti ada pembahasannya sendiri. Nah, jadi kalau makmum ragu-ragu berapakah bilangannya, berapa kali sujud, ini sujud ke berapa, kedua, ke satu, enggak digubris. Ya, artinya makmum ini biar ragu-ragu itu masih dianggap sah. Artinya keraguannya itu enggak usah digubris, tetap saja dia ngikutin imam. Nah, tapi kalau dia yakin imam salah, jangan diikutin. Imam yakin nih salah, imam salat maghribnya 4 rakaat. Kata makmum dalam hati, ini imam ini 4, bukan rakaat ketiga. Bagaimana makmum ini? Nah, nanti makmum itu dia boleh memilih di antara 2 cara. Yang pertama, dia menegur imam. Tapi kalau imamnya ngotot nggak mau juga turun, bagi makmum ini boleh niat mufaraqah. Apa itu mufaraqah? Berlepas dari jamaah. Dalam hati aku berlepas dari jamaah. Langsung salam duluan. Apa kalau dalam pemerintahan itu apa namanya?
Oposisi. Oposisi. Artinya tidak mau ikut pemerintah nih, ya. Otonomi daerah apa maksudnya? Ya, istilah gitulah ya. Pemerintah bilang A, dia nggak mau katanya. Saya nggak mau ikut pemerintah. Ya ala kulihal, membatalkan diri dari pemerintah. Ya ala kulihal oposisi lah ya. Oposisi begitu. Keluar langsung dari jamaah. Nah, atau yang kedua, si makmum ini menunggu imam di tasyahud akhirnya makmum. Jadi biarkan aja imam berdiri terus, makmum ini tetap tasyahud akhir. Dia baca at-tahiyatul mubarakatus shalawat sampai nanti imam duduk tasyahud akhir. Ketika imam salam, baru dia ikut salam. Boleh seperti itu? Boleh. Tapi kata ulama, kalau si makmum ini mengetahui imam salah, maka yang afdolnya pada saat itu si makmum ini langsung mufaraqah, berlepas dari jamaah. Umpama nih, si makmum ini meyakini imam ini bacaannya salah, bacaan Fatihahnya tidak benar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, ini maliki yaumiddin. Nah, ini sedangkan makmumnya bacaannya bagus. Ini imamnya kacau. Enggak cocok jadi imam. Maka si makmum ini afdalnya mufaraqah, berlepas dari jamaah. Niat dalam hati, aku tidak mengikut imam. Akhirnya apa? Dia salat sendiri sampai salam salat yang dia lakukan sendiri juga seperti itu. Jangan. Kalau sudah berlepas dari imam, jangan ngikutin gerakan imam. Itu ibarat kata ya tadi, setengah oposisi, setengah pemerintah ya. Ya kan aneh itu. Itu setengah oposisi, setengah pemerintah. Kalau oposisi benar-benar oposisi, kalau pemerintah ikat pemerintah asli gitu kan ya. Dan oposisi itu jangan dibenci. Oposisi itu dalam berdemokratis kan dihargai kan, dimuliakan. Jadi tidak ada oposisi itu jahat, enggak, oposisi itu baik. Bahkan dalam pemerintahan itu perlu adanya oposisi. Perlu adanya oposisi supaya pemerintah ini bisa dikontrol dengan oposisi. Nah, kalau semuanya ikut pemerintah kacau juga nanti. Kalau pemerintahnya salah, nah, itunya perlunya oposisi. Nah, jadi kata ulama, nah coba ya, dalam sholat tuh sampai begitunya ada juga ya di pemerintahan. Kalau dalam pemerintah ada oposisi, dalam sholat juga ada oposisi. Ya, jadi kalau sudah terpisah dari jamaah jadi oposisi, langsung salam. Jangan ngikutin imam tapi niatnya sendiri. Tapi ngikutin imam ya itu apa namanya ya? Apa namanya? Belang-belang jadinya. Jangan seperti itu. Baiklah ya. Ya. Akhir-akhir subhanallah. Jadi kok kelima. Jamaah itu semua. Nah, itu. Ini yang kita akan bicarakan tadi nih. Yang kita akan bicarakan nanti. Kan belum sampai ke situ tadi kan ya. Baru kita bahas yang apa tadi itu? Masalah yang kalau makmum ragu-ragu enggak usah dipikirkan, ngikutin aja imam. Ngikutin imam saja. Tapi kalau makmum ini merasa imam itu salah, ditegur enggak mau juga, ya kan ya? Imamnya ditegur enggak mau juga, ya sudah oposisi, salam duluan. Mufaraqah langsung salam. Ya, ini yang kita akan bicarakan ya. Ya, yang sekarang kita bicarakan. Nah, sekarang permasalahan yang kita bahas tadi, yang baru kita bahas ini ya. Ini kasus. Imamnya umpama naik rakaat kelima. Imamnya naik rakaat kelima. Imamnya ini ragu-ragu, 3 ke 4 kan ya. Ngambillah dia 3. Kan memang seperti itu, dianjurkan ngambil yang sedikit. Ambillah dia yang ketiga. Naik dia rakaat keempat. Ternyata yang dia pikir ini rakaat keempat, ternyata ini rakaat kelima. Paham gak maksudnya? Kita ulangin biar paham nih ya. Si imam, ini kasus imam nih, ini kasus baru nih. Imam ragu-ragu 3 ke 4 nih. Dalam ilmu fikih ngambil yang 3, ambil sedikit. Maka dia ngambil ke sedikit 3. Berarti dia harus naik ke rakaat yang ke-4. Naik dia, Allahu Akbar. Ternyata
Ini bukan rakaat keempat, melainkan rakaat kelima, kan ya? Rakaat kelima. Nah, jamaah ini di belakang ada yang bingung, ada yang ragu-ragu, ini rakaat ketiga, rakaat keempat. Ada yang yakin ini rakaat kelima. Ada juga yang masa bodoh ikutin imam aja. Nah, itu yang kayak tadi itu ya. Yang kayak tadi itu. Pokoknya ikutin imam aja lah, aman sudah. Ya, kata imam bensin naik juga, ya bensin turun, iya juga. Pokoknya ikut terus pemerintahan ya. Nah, jadi mungkin dalam kasus seperti itu ada terbagi tiga nih makmum ini. Ada satu yang ragu-ragu. Ini 3 ke 4, 3 ke 4. Apa? 4 kali 5 nih. Imam naik kerangkap ini. Aduh, bingung dia. Nah, ini bisa yang kedua ini. Yang pertama. Yang kedua meyakini bahwa imam ini rakaat kelima. Ini imam rakaat kelima. Nah, dia nggak boleh ikut imam nih. Dia harus duduk nih. Yang ketiga masa bodoh. Imam rakaat kelima, keempat, pokoknya ikut aja teruskan ya. Ini nggak tahu menau ini. Nah, nggak tahu menau betul-betul anak bawang ini. Jar orang Banjar anak bawang ya. Nah, maka kalau seperti itu kejadiannya, yang diambil tindakan oleh sang imam itu benar. Artinya dia ragu-ragu 3 ke 4, 3 ke 4. Oh, ini 3. Ngambillah dia satu rakaat, naik dia. Imam pikir ini rakaat keempat, tapi ternyata ini rakaat kelima. Nah, apabila terjadi kasus seperti ini, imam sudah berdiri, lalu ada yang menegur, subhanallah. Apakah imam langsung duduk? Jangan. Siapa tahu yang negur ini dia yang salah. Dia yang salah. Subhanallah kata makmum pertama. Tiba-tiba ada lagi subhanallah kata makmum kedua. Nah, berarti apa ini ya? Ini sudah berarti salah ini. Berarti rakaat berapa ini? Rakaat kelima. Apalagi sudah subhanallah, 3 orang sudah negur nih. Sudah, jangan ngotot. Jangan ngotot. Aku pokoknya ini rakaat keempat. Jangan juga ngotot. Kalau sudah ada yang negur, berarti salah. Jangan mentang-mentang pemerintah pokoknya semaunya dia aja yang harus ikut ya. Sudah, kalau ditegur salah, apa yang dikerjakan oleh imam? Duduk tasyahud akhir, baca tasyahud akhir, duduknya duduk iftiras, kemudian setelah itu sujud sahwi. Makmum yang lain gimana? Semuanya ikut sujud sahwi bersama imam. Baik yang tadi sudah berdiri, baik yang sudah duduk, atau yang sudah nunggu duduknya imam, semuanya sujud sahwi bersama imam. Udah? Kalau sudah lepas sudah mufarakah. Kalau dia niat mufarakah duluan, itu yang kita bicarakan di awal tadi, langsung aja salam, oposisi langsung gitu. Ya. La ilaha illallah, apalagi tadi ya. Nah, ada lagi umpama kasus sama juga tadi 3 ke 4, 3 ke 4. Kata imam, ngambil yang 3. Naiklah rakaat yang keempat. Ternyata satu masjid ini lupa semuanya. Satu langgar lupa semuanya. Pernah nggak terjadi itu? Pernah nggak terjadi di sini? Nah, kan lupa semuanya. Mungkin mengantuk kah apa, mengelamun kah. Jadi kata imam 3 ke 4, 3 ke 4. Ambil 3. Naik dia rakaat ketiga. Maksudnya naik rakaat keempat. Ternyata ini rakaat kelima. Tapi imam ragu-ragu, makmum juga nggak ada yang negur. Lalu apa yang terjadi? Sampai imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nggak ada yang tegur juga. Setelah selesai baru ribut, mam, kayaknya sih, perasaanku tadi dia tuh 5 rakaat. Seikung juga bilang, iya kayaknya 5. Gimana ini? Sah nggak salatnya? Sah sudah. Aman sudah enggak apa-apa sudah. Satu masjid pelupa semuanya. Satu masjid lupa ya, enggak apa-apa sudah. Lain lagi kasus kalau kurang. Kalau kasusnya kurang. Rakaat maghrib, sholat maghrib 2 ke 3. Kayaknya 3 nih. Kayaknya 3 atau sholat apakah? 2 ke 3 ke 4, 3 ke 4. Kayaknya 4 nih. Tasyahud akhir imam, di belakang juga gak ada yang negur. Di belakang gak yang negur, padahal ini rakaat yang ketiga. Satu masjid lupa semua.
Salam lah imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang terjadi? 3 rakaat semuanya. Tapi nggak ada yang negur, nggak ada juga yang mempersoalkan. Kalau seandainya memang nggak ada yang negur sama sekali, sah semuanya. Tapi kalau seandainya ada yang negur, mam, perasaan pian tadi 3 itu. Yang lain juga bilang pian 3. Apa yang terjadi? Yang negur ngomong ini batal salatnya. Yang negur ini batal salatnya. Si imam yang lain nggak sempat ngomong, nggak batal, langsung berdiri tambah 1 rakaat. Allahu Akbar. Tambah langsung 1 rakaat. Kemudian setelah tasyahud akhir dianjurkan sujud sahwi. Kemudian setelah itu salam. Loh kenapa yang negur batal ya? Kenapa kamu negur-negur? Coba jangan ditegur-tegur. Aman-aman aja sudah tadi. Paham nggak? Nah itu tuh ya. Nah jadi yang kalau seandainya setelah salam baru nyadar ini kurang 1 rakaat kan sudah berdiri semuanya. Asalkan apa ya? 1, tidak batal sholatnya. Kalau seandainya sudah salam, assalamualaikum, tutut, kurang 1 rakaat. Apa terjadi? Bukan lagi sholatnya batal, wudunya batal. Alias kurang dari awal. Wudunya diulang, sholatnya juga ngulang. 2, jaraknya tidak terlalu lama. Kalau sudah lama, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Sudah tuntung beratkan, dudukan, baru ribut, mam. Kayaknya tadi 3 loh, bukan 4 itu. Iya kah? Yang lain juga bilang 3. Apa yang terjadi? 1 masjid batal semuanya. 1 masjid ngulang salatnya semua. Paham kira-kira? Nah, jadi penting nih belajar yang jadi imam ini penting supaya nggak ragu-ragu ini masalah ini. Ada masih bingung ini yang dia ngambil rakaat kurang, 3 rakaat aja. Ya. Terus ada yang negur, terus nambah 1. Itu cara negurnya gimana? Bukannya kalau dia bicara dia batal? Ya, nanti kita akan sampai pembahasannya. Kalau ada orang yang kepingin menegur imam dengan subhanallah, niatnya jangan semata-mata untuk menegur. Niatnya itu untuk membaca tasbih. Bukan yang itu, maksud saya yang kan sudah selesai. Udah salam, tiba-tiba ada yang negur. Nah, kayaknya Ustaz kurang 1 rakaat kok. Langsung berdiri. Iya, terus kenapa permasalahannya? Nambah 1. Apakah yang negur ini batal? Iya batal, karena dia sudah ngomong. Terus cara tahunya imam itu? Cara kasih tahu imam itu seperti apa? Ya, jangan dikasih tahu. Dan dikasih tahu. Kan sudah dibilangin, jangan dikasih tahu. Kalau dikasih tahu dia yang batal. Karena kalau dia kasih tahu berarti dia yakin kurang. Tapi kalau seandainya diam-diam aja, dia tahu diam-diam aja. Diam-diam. Kalau dia tahu diam-diam aja, yang tahu batal. Pokoknya siapa yang tahu batal. Ya enggak? Apalagi yang siapa yang tahu batal karena dia tahu. Kenapa diterusin kok 3 aja? Paham tidak? Jadi kalau dia tahu imam, jadi nambah sendiri dong dia. Imamnya kan tegur imam lah, ditegur imam. Kalau kurang subhanallah. Kan gitu tuh, subhanallah. Pasti imam ragu-ragu tuh, subhanallah. Tapi kalau nggak ada yang tegur kata imam, oh berarti aman aja nya aku nih. Makanya pentingnya ya satu berjamaah itu penting itu memang ada yang konsentrasi. Tapi ala kulli hal memang ada kasus satu masjid itu bisa lupa. Kalau cuma 1 shop, 2 shop itu bisa lupa ya sholat itu. Ya ala kulli hal seperti itu. Baik, apa lagi ada pertanyaan? Hah? Makanya tadi nanti kita akan sampai di bawah tuh sebutannya nanti akan sampai di bawah yang kesimpulannya. Makanya tadi sang imam ini jangan langsung turun. Tapi dengarkan teguran 1, jangan tahan dulu. Teguran 2 orang negur nih. Teguran yang ketiga, nah ini berarti salahku nih. Jangan ngotot, turunlah dia.
Nah, itu berarti imamnya nggak belajar. Pas dia turun, subhanallah, bingung lagi sudah naik kan turun, bingung kan? Jadi alhamdulillah begitu. Intinya imam ini tidak boleh turun dulu. Dia tahan dulu sekali ada yang negur. Siapa tahu yang negur itu yang salah. Kan ya? Bisa saja. 2 orang yang negur, sudah 75% ini. 3 orang yang negur, jangan ngotot, berarti saya salah. Turunlah untuk rakaat yang yakin tadi. Udah ya? Baik, lanjut. Adapun pendapatnya Imam Romli, sang imam tetap pada keyakinannya sendiri, dan bagi para jemaah boleh baginya untuk niat Mufarakah. ya, atau mereka menunggu sang imam di tasyahud akhir dan salam bersama-sama imam. Nah, yang lebih baiknya adalah stop dulu. Menurut Imam Romli, kalau imam ragu-ragu 3 ke 4, lalu dia ngambil yang 3, berarti dia naik rakaat keempat kan ya. Mau salah mau benar, makmum tidak usah ngikutin imam tidak usah ngikutin makmum, terusin aja dia. Karena pemimpin ini kalau dia sudah yakin, ikutin saja terus keyakinannya dia. Nah, makmum tadi menurut Imam Romli boleh memilih di antara salah satu yang 2. Pertama mufarakah, oposisi langsung salam, atau yang kedua tidak ngikutin imam tapi nunggu di tasyahud akhirnya si makmum, ketika imam sudah turun kemudian nanti salam bersama-sama imam. Mudah ya? Jadi setengah oposisi itu. Lanjut. Yang lebih baiknya adalah apabila sang imam ragu-ragu, maka sebelumnya dia berdiri melirik ke belakang. Jemaah dulu, kalau banyak yang tidak ikut bersamanya, maka imam tidak usah menambah rakaat. Nah, jadi kalau imam ragu-ragu 3 ke 4, jadi jangan langsung berdiri. Tapi dia bangun dari sujudnya, memanjangkan seolah-olah dia mau berdiri. Allah, padahal nggak berdiri, cuman gayanya aja panjang mau berdiri kan ya. Jadi begini loh, ya, contoh ini. Mancing aja gini. Allah. Padahal bisa jadi posisinya. Subhanallah, Allahu Akbar. Paham ya? Nah, jadi gini, subhanallah, Allahu Akbar. Ngeprank imamnya. Imamnya ngeprank itu. Ngerjain sama itu. La ilaha illallah. Begini ya, saya bukan merasa lebih bagus dan sebagainya, cuman saya merasa kurang pas aja itu ya. Kurang pas begini ya. Sebenarnya itu kalau membaca takbir, si imam ini membaca takbir, kalau gerakannya pendek, seperti umpama dari berdiri ke ruku, itu kan pendek saja ya. Itu mestinya bacaannya jangan terlalu panjang, cukup Allahu Akbar, itu kan ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah seperti itu. Tapi kalau dari i'tidal menuju sujud, ini kan panjang nih, maka takbirnya juga dipanjangin. Allahu Akbar. Dari sujud untuk duduk, Allahu Akbar. Duduk kepada sujud, Allahu Akbar, kan gitu ya. Sujud kedua kepingin berdiri umpama, panjang nih, Allahu Akbar, karena jaraknya panjang. Tapi ada satu masjid ya, tapi di Mekah ini ya, di Mekah atau di Madinah, tapi bukan Masjid Haram. Di masjid-masjid kecil itu ada aneh imamnya itu. Kalau dari berdiri ngeruku panjang Allahu Akbar, tapi ketika dari sujud kedua naik ke rakaat kedua umpamanya, sujud kedua rakaat pertama menuju rakaat kedua itu pendek Allahu Akbar. Jadi makmum ini bingung, seakan-akan ini rakaat yang kedua gitu atau berapa begitu. Nah begitu juga pas mau tasyahud awal nih, sujud kedua ke mau tasyahud awal itu panjang Allahu Akbar. Beneran ada yang berdiri.
Kira makmum ini naik ke atas, padahal si imam lagi tasyahud awal. Nah, tapi itu yang nggak tahu gimana ya di sana itu. Nah, jadi kita di sini jangan mentang-mentang ya, maaf ya, jangan mentang-mentang di Mekah sana dia apa lalu benar begitu. Nah, bisa saja mereka salah. Itu kayak orang adzan tuh ada, hayya 'alas shalah, shalah. Itu ada itu. Muadzin begitu. Ya. Hayya 'alal falah. Fa-nya enggak panjang, tapi dia falah. Mau orang Arab tapi kalau enggak belajar salah aja. Allahu akbar, Allahu akbar. Bar panjang dia. Mau orang Arab, mau orang biasa kalau memang enggak belajar ya tetap salah. Nah, jadi penting tuh ya mengenal tata cara membaca dan lain sebagainya. Habis ya? Habis. Baik. Cukup sekian dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.